الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت Sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma daraba ala mu'minin irqun qat, tidak memukul ala mu'minin atas orang yang beriman irqun satu otot pun, illa hatta, kecuali akan menggugurkan Allah bi dengan sebab pukulannya irq, khati'atan satu kesalahan. Ini istilah maksudnya sakit gitu. Di otot-otot kita ini kan banyak seluruh tubuh. Kadang-kadang sebagian otot tuh seperti memukul kita, cuwenut, sewengkring, atau linu atau bagaimana. Makanya dalam bahasa ini tidak ada otot pun yang memukul seorang yang beriman. Maksudnya otot dia itu ada masalah, sampai rasanya bisa diungkapkan seakan-akan otot itu memukul dia dengan kesakitan. Paham ya? Jadi kurang lebihnya ini tidak ada satu ototnya pun yang sakit. Dengan sebab sakit tadi, maka Allah akan hapus dari dia satu kesalahan. Sebagian syarih mengatakan ma'doroba itu berarti yang dihitung itu satu pun sudah mulai dihitung. Cenut satu berarti satu kesalahan rontok. Cenutnya dua, dua kesalahan rontok. Cenut banyak kesalahan jadi rontok. Maka ngitungnya dari bilangan yang terkecil, yaitu 1, 2. Nah, di sini ini yang dinafikan mulai yang terkecil, maka keuntungannya juga mulai yang bilangan tersedikit. Mal doroba, tidak memukul, ala mu'minin atas orang beriman, irqun qattu, ototnya pun, illa hatta, kecuali pasti Allah akan menggugurkan bi dengan sebab dorbul irq, anhu darinya khati'atan satu kekeliruan. Wa kataba, dan Allah akan menulis lahu untuknya hasanatan satu kebaikan. Wa rafa'a, dan Allah akan mengangkat lahu untuknya darujatan satu tingkat. Masya Allah. Sekali pukul, sekali cenut, sekali sengkring, itu pahalanya 3, untungannya 3. Terhapus satu dosa, dapat satu pahala, terangkat satu derajat. Kalau begitu saya tak pengen sakit aja, Pak. Kita ini jangan cari masalah. Kita ini harus yakin keadaan yang sekarang sudah ditakdirkan Allah untuk kita itu adalah keadaan yang terbaik untuk kita. Belum tentu kalau kita diuji sakit bisa bersabar, bisa menyikapinya dengan sikap-sikap yang diridhai oleh Allah. Tapi kalau kita ini sudah diuji sakit, hadirkanlah dalam hati apa keuntungan-keuntungan yang saya dapatkan dengan sebab datangnya ujian sakit ini. Maka di antara nasihatnya Nabi, nanti akan datang masa Dajjal akan keluar untuk jadi ujiannya umat. Kalau kalian mendengar Dajjal sudah keluar, janganlah kalian pengen untuk ketemu dengannya. Walaupun kalian menganggap kalau ketemu dengannya kalian tidak akan bisa dibelokkan oleh dia. Karena sebagian orang waktu itu perasaannya kalau ketemu Dajjal dia tidak terkesan, ternyata begitu ketemu beneran jadi pengikutnya.
Kalau kalian sudah mendengar Dajjal keluar, talilah wanita-wanita kalian di rumah-rumah kalian. Karena orang yang paling mudah ikut Dajjal adalah para wanita. Karena ikut Dajjal itu langsung kaya loh, Masya Allah. Nggak ikut Dajjal langsung melarat. Ekonomi semuanya dikuasai oleh Dajjal. Maka orang-orang beriman waktu itu tidak punya makanan zahir, tidak punya sumber ekonomi yang zahir. Maka Allah beri karomah untuk mereka. Mereka kenyang sebagaimana kenyangnya ahli surga. Kenyang dengan zikir, dengan tahlil, dengan amalan-amalan. Ojo golek masalah, nek eneng masalah sabar. Rawahu Tabarani bi isnadin hasan wal Hakim wa qala sahihul isnad an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza maridal 'abdu, kalau seorang hamba sakit, au safara atau dia musafir, kutiba lahu, maka akan ditulis untuknya mithlu ma, sebagaimana amalan karena yang dulunya dia beramal, karena adanya dia ya'malu, dulunya beramal, muqiman, ketika dia dalam keadaan tidak safar, sahihan, dalam kondisi sehat. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Masya Allah. Ini keuntungan orang-orang yang ketika dia sedang sehat, amalannya banyak, amalannya benar. Begitu dia sakit, walaupun tidak mampu amal sebagaimana dia sehat, Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menulis dia tetap sebagaimana seperti dia waktu sehat. Ini baru segi amal, belum dari segi mengampuni dosa, dari segi meningkatkan derajat, dari segi mendapatkan macam-macam kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kalau waktu sehatnya itu dia bukan orang yang taat, Pak. Ya, ketika dia sakit ya menghapuskan dosa-dosa dia. Kalau amalan dia waktu sakit itu kan dia nggak bisa amal buruk, maka ya nggak ditulis. Memang orang sakit. Tapi kalau dia dulunya orang baik, walaupun sakit terus ditulis seperti mana dia waktu sehat. Pokoknya sehatnya dia ini baca Quran tiap hari 10 juz, maka sakit pun di samping fadilah yang lain-lain tetap ditulis baca 10 juz. Begitu juga kalau orang iman itu sedang musafir. Musafir ini banyak acara, pindah kendaraan, ngerawat barang-barang. Akhirnya orang nggak bisa programnya sebagaimana ketika dia mukim, ketika dia ada di tempat tinggalnya. Orang-orang yang musafir yang sebelumnya adalah punya amalan-amalan yang banyak, amalan-amalan baik, yang ketika safar tidak bisa dia sempurnakan, tidak bisa dia kerjakan, itu semuanya tertulis untuk dia sempurna. Di kesimpulannya Allah itu begitu sayangnya pada hambanya. Sekian banyak kesempatan untuk kita ambil anugerah-anugerah Allah yang tidak terhitung tadi. Maka di antara maksudnya membaca fadilah amal adalah mengingatkan umat dari nabinya bahwa kesempatan kalian untuk dapat macam-macam keuntungan itu begitu terbuka 24 jam sepanjang kalian masih hidup. Bahkan selepas kalian wafat kalau kalian meninggalkan jariah-jariah. Maka janganlah di dunia ini jadi orang yang tidak pintar. Umurnya berlalu begitu saja dapat mengambil macam-macam keuntungan yang telah disiapkan oleh Allah untuk hambanya yang beriman yang begitu banyaknya sampai enggak terhitung.
مولاي صل وسلم دائما أبدا رسول الله